Ya, Allah itu kan memiliki sifat maha mengasihi. Tapi di sisi lain, Allah juga memiliki sifat memiliki azab yang sangat pedih. Lalu, apakah batasan Allah itu tidak lagi mengasihi sehingga Allah itu bisa memberikan azab yang sangat pedih? Oke, bismillah. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu dibuktikan dengan seluruh surat dalam Al-Quran kecuali suratul Taubah dimulai dengan nama Allah, yaitu Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi di sisi lain Allah memiliki sifat mengazab. Nah, lantas kapan Allah mengazab dan sifat Allah mengasihi itu tiada lagi? Di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah memiliki 7 sifat ma'ani, yaitu qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu semua adalah miliknya Allah. Akan tetapi Allah memberikan pinjaman kepada manusia. Maka Allah punya kudrah, yaitu memiliki kekuatan, kemudian memiliki iradah, yaitu keinginan, kemauan. Kemudian Allah memberi pinjam kepada kita ilmu, yakni kita memiliki ilmu gitu, dipinjam ilmu oleh Allah. Kemudian hayat, kita dikasih pinjam juga kehidupan oleh Allah. Kemudian pendengaran, penglihatan, dan juga berbicara. Itu semua sifatnya Allah dipinjamkan kepada manusia. Nah, batasan Allah tidak mengasihi dan kemudian mengazab adalah pada saat kita merampas sifat Allah tersebut. Salah satunya, apalagi keseluruhannya. Contoh misalnya, sifat kudrah, yaitu maha mampu, memiliki kekuatan, itu adalah Allah. Makanya kita diajarkan bacaan zikir la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali Allah yang memberi. Nah, ketika kita sudah bilang bahwasanya kekuatan itu ya dari aku sendiri, bersumber dari aku, nah disitulah Allah murka. Disitulah Allah mengaktifkan sifat mengazabnya, dan kemudian menonaktifkan sifat maha penyayangnya. Semisal Korun, dia orang kaya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya kekayaanku ini adalah hasil usahaku sendiri, hasil ilmu yang aku cari sendiri. Seakan-akan ilmu itu dia yang punya gitu loh, seakan-akan kemampuan itu dia sendiri yang memiliki gitu loh. Bukan dia nggak ngakuin bahwasanya Allah itu yang memberi itu, dia nggak meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan kemampuan kepada dia untuk mendapatkan harta tersebut. Maka Korun disifati dengan oleh Allah yang sifat yang aktif kepada Korun dari Allah, yaitu sifat azabnya. Kenapa? Karena telah merampas miliknya Allah. Kita saja sebagai manusia, sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya, ketika kita diambil milik kita, ketika hak kita dirampas oleh orang lain, pasti kita marah. Padahal sebenarnya juga secara hakikat kita nggak punya juga sebenarnya, tapi kita marah. Harta kita diambil, hak kita diambil, kita marah. Lantas bagaimana dengan penciptanya manusia? Lantas bagaimana terhadap yang memiliki seluruh alam semesta ini? Kita yang kecil sekali, yang rendah sekali, ngakuin bahwa miliknya yang maha besar itu. Ya gimana gitu loh, kita aja misalnya sama orang yang setara, hak kita diambil, kita marah. Lantas ini ada misalnya kita sama semut, habis itu semut ngambil hak kita, itu kan kayak
semut sudah kecil, ngambil haknya orang lagi. Ya, seperti itulah. Maka sebenarnya Allah itu bukan terjadi paradoks dan kontradiksi. Akan tetapi itulah pentingnya belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sifat Allah itu dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Yang sudah kita ketahui, sifat wajib dan sifat mustahil itu ada 20 sifat wajib. Nah, kebalikan sifat wajib itu ada sifat mustahil. Nah, contoh misalnya sifat wajib yaitu misalnya Allah itu ada, maka mustahil tiada. Nah, sedangkan sifat-sifat seperti pengampun, mengazab, Allah itu mengampuni, Allah itu menyayangi, itu adalah termasuk sifat jaiz bagi Allah. Sifat yang boleh Allah melakukan, boleh Allah meninggalkan sesuai dengan keadilan dan juga keinginan Allah Subhanahu wa taala. Lantas itulah kesalahan orang-orang yang nggak mau belajar sifat wajib dan sifat mustahil. Seakan-akan, loh ini kan semua sifatnya Allah, kok kamu nggak tetapkan? Kok kamu nggak wajibkan? Bukan begitu metodenya. Metodenya adalah sifat wajib itu harus bagi Allah dan juga sifat mustahil itu mustahil bagi Allah. Nah, sedangkan sifat-sifat yang seperti pengampun tadi, mengazab itu termasuk sifat jaiz bagi Allah, yaitu boleh untuk dilakukan dan boleh untuk ditinggalkan. Nah, kesimpulannya adalah garis besarnya, kapan Allah tidak mengampuni, kapan Allah tidak menyayangi, dan kemudian memilih untuk mengazab, yaitu ketika kita merampas hak-hak miliknya Allah. Kita rampas, kita klaim bahwasanya itu adalah kita yang punya ilmu. Seakan-akan ilmu itu kayak bukan Allah yang ngasih, aku sendiri, gara-gara aku pintar. Kemampuan, seakan-akan bukan Allah yang memberi kemampuan itu, seakan-akan aku sendiri, memang aku yang kuat gitu. Kita bilang hidup, seakan-akan hidup itu kita semua, kita yang memiliki. Makanya kayak orang-orang kafir, ateis kan mereka sengaja berlomba-lomba untuk mencari bagaimana menjadi abadi, karena mereka menganggap bahwa kehidupan itu adalah milik mereka gitu. Maka itulah, ketika sudah merampas miliknya Allah, disitulah Allah murka kepada hambanya. Begitu, semoga bisa menjawab.